Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Setelah kemarin aku meluapkan segala emosi, sekarang sudah tampil dengan seperti biasa senyumku yang menawan dan mempesona. Oke, sorry terlambat satu hari ya. Ini aku mau bahas tentang pertandingan Inter lawan Fiorentina. Review dikit lah biar kayak analis top gitu kan. Tapi sebelumnya ada sedikit berita tentang Carboni antara Inter dan Marseille akhirnya sepakat untuk menghentikan peminjaman untuk Carboni, yang berarti itu kan peminjaman ada opsi untuk membeli, ya sudah batal semua. Sedangkan Inter ya jelas tidak serta-merta bisa memainkan Carboni karena ini kan sudah di luar Windows period ya. Tapi tetap sama aja, maksudnya ya Carboni balik ke Inter, segala urusan gaji, segala urusan pengobatan itu Inter yang nanggung. Aku heran kok Inter mau, itu kan sudah ada perjanjian. Carboni ini kan cedera ketika bermain di Marseille. Jadi kayak harusnya kan risiko tanggung sendiri. Kok sekarang mau-maunya Inter, ya udah ini udah cedera nggak bisa aku pakai, aku balikin deh. Kok Inter terlalu baik apa baik mengarah ke goblok apa gimana? Anyway, walaupun hampir bisa dipastikan bahwa di musim ini Carboni udah tidak bisa bermain lagi. Maksudnya dari segi fisik ya. Tapi kalau dari segi legalitas ya sudah pasti nggak bisa main. Nanti tunggu ada transfer window lagi. Artinya ya kalau Inter ingin memainkan Carboni pada saat Club World Cup itu masih bisa. Cuman ya hampir setahun ini anak nggak main, apa bisa. Mungkin yang akan dijadikan apa ya untuk menyegarkan itu bisa jadi Carboni udah sembuh, nanti dimainkan di Primavera dulu supaya pada saat Club World Cup kalau dia sudah sembuh ya sudah mendapatkan istilahnya match fitness lah, atau ketajaman juga bisa, match sharpness juga bisa. Itu aja tentang Carboni. Sekarang kita bahas tentang Inter lawan Fiorentina. Nah, sebelum aku mau bahas jalannya pertandingannya, aku mau, sebenarnya kemarin aku sudah mencak-mencak soal yang kalah siapa, yang ribut siapa. Nah, kalau dari sisi aku mau ini saja biar jelas posisiku adalah pada saat Bastoni itu aku tidak bisa memastikan bolanya itu benar-benar out. Tapi mengingat Inzaghi sendiri berkomentar bahwa bolanya memang out ya, jadi aku asumsi memang bola sudah out. So, dalam hal ini yang diprotes oleh Palladino itu menurutku benar. Situasinya tidak memungkinkan VAR untuk intervensi. Kenapa? Karena itu kan bola sudah out, kemudian diumpan oleh Bastoni, kemudian terjadi corner. Ini mirip dengan yang terjadi pada saat Inter lawan Leverkusen. Itu harusnya offside, tapi tidak disemprit offside, kemudian corner lah untuk Leverkusen. Dalam artian ketika semprit itu episode itu sudah berakhir. Episode yang terjadi setelah bola mati itu udah nggak bisa diganggu-gugat lagi oleh VAR. Lain misalnya kalau ketika Bastoni itu kan bolanya sudah out, dia umpan terus disundul langsung gol, itu bisa diintervensi oleh VAR bahwa oh nggak bisa ini, bolanya sudah out. Sama juga pada saat lawan Leverkusen dulu gitu, itu kan sudah offside, dikasih bola, kemudian dia misalnya umpan silang atau umpan tarik atau crossing, kemudian gol, itu bisa dibatalkan oleh VAR. Tapi as per now secara aturan memang nggak bisa. Begitu dia sprint bola mati, kemudian udah dihitung sebagai episode baru dalam permainan sepak bola. Jadi ini ya sama saja, cuma bedanya adalah dalam hal ini kita yang diuntungkan. Nah kan kemudian ada yang ribut, wah ini dia tim yang paling suci. Wah, aku mau kasih lihat satu hal aja. Ini adalah handsballnya Darmian yang pada akhirnya berujung penalti untuk Fiorentina. Nah, hal yang menarik adalah begini. Bahkan Ambrosini pun, legenda Milan, berkata bahwa ini harusnya tidak penalti. Kalau menurutku, kalau kita mestinya itu tidak penalti, kalau dengan alasan yang sama dengan Ambrosini, ini sundulannya terlalu dekat dengan tangannya Darmian. Bukan dia yang sengaja pingin nyari bola gitu loh. Tapi kalau dari aturan sepak bola, ini memang penalti. Aku akan berkata dengan objektif, ini memang penalti. Kenapa aku bilang penalti?
bola kena tangan itu cuma dihitung tidak penalti jika bola itu memantul dari anggota tubuhnya sendiri. Dalam artian misalnya Darmian yang nyundul bola dari kepalanya itu terus kena tangannya, itu baru tidak penalti. Atau misalnya bola kemudian dia tahan pakai kaki, dari kaki itu mental ke tangannya, itu baru tidak penalti. Kalau bola itu disentuh oleh pemain lawan duluan, dalam hal ini kan Gosens yang nyundul itu, satu-satunya kriteria itu adalah bagaimana posisi tangan dia. Posisi tangan dia itu secara kalau terjemahkan kata-katanya tidak boleh membuat tubuh itu terlihat lebih besar. Nah, tangan Darmian itu kan begini. Ini kan jelas jadi lebih besar karena tangan tubuh itu kan harusnya segini saja. Kalau tangan kayak begini itu nggak penalti. Atau dalam keadaan misalnya ketika Zielinski, kan ada siapa itu yang syuting kena tangannya Zielinski kan, itu nggak penalti karena Zielinski tangannya kayak gini dia ke belakang, terus kena di sekitar sini, kena lengan. Ini kan nempel ini. Iya, masa orang disuruh nggak pakai tangan kan? Nggak bisa, itu nggak penalti benar. Jadi posisiku adalah secara aturan ini memang seharusnya tidak penalti. Kecuali aturannya yang diubah, barulah ini bisa tidak penalti. Itu posisiku ya. Kalau menurutku ya, aku setuju dengan pendapatnya Ambrosini, itu legenda Milan sendiri. Aku setuju. Ini harusnya nggak penalti karena apa ya? Ya gimana caranya mau menghindar? Apalagi dia kan posisi kayak mau jatuh gitu kan. Ada ditarik sedikit sama Moiskin. Walau nggak sih ditarik benar-benar ditarik, cuma digituin dikit. Nah, yang mau aku lihat adalah ini tumben lo Inter diuntungkan. Kebanyakan itu Inter dirugikan. Nggak usah banyak cincong pada saat Supercopa gimana? Yang siapa? Supercopa apa pertandingan ini ya? Oh bukan Supercopa tapi pertandingan Serie A yang lawan Milan itu, yang si Thuram dijegal sama Pavlovic itu. Kemudian yang ya sama yang lawan Leverkusen, kemudian yang di Supercopa di mana Aslani itu dijegal oleh, aku lupa siapa yang jegal, kemudian itu menjadi kan Aslani dijegal, dia jatuh, bolanya direbut oleh dia, kemudian Miki yang melakukan pelanggaran, kemudian jadi tendangan bebas terus jadi gol untuk Milan. Itu apa? Dan aku tunjukin lagi kejadian yang kurang lebih serupa ketika Inter lawan Napoli yang 1-1 ini. Ini kelihatan banget, lihat ini ya. Lihat ini ya, di sini nih. Aku semoga nggak kena ini. Teng. Bah! Itu sudah kelihatan banget itu. Kalau Darmian penalti, yang ini harusnya penalti juga untuk Inter. Tapi Inter dirugikan kan. Kan aku ingat banget pada saat ini Inzaghi nggak ribut dia. Inzaghi itu cuma ribut ketika dia bilang aku mulai marah, cuma gitu aja. So sebelum yang itu orang-orang itu juga banyak cincong soal klub paling suci Marottali ya, aku cuma mau bilang ngaca. Inter itu banyak dirugikan. Apakah Inter ada diuntungkan? Iya. Tapi kalau kita lihat lebih banyak kerugian yang diderita oleh Inter atas error ini gitu loh. Oke, sekarang sudah. Aku kan nggak marah-marah ngomongnya kan. Sekarang kita bahas jalannya pertandingan. Inter lawan Fiorentina kelihatan dari awal Inter sudah, aku mau bilang nggak ada kejadian apapun itu Inter sangat layak menang. Dari segala hal kita menguasai possession, peluang, expected goal, dari segi strategi. Dan yang aku mau bahas adalah hal yang sangat menarik dalam metode penguasaan bola Inter. Kalau kawan-kawan jeli melihat bahwa Inter itu dalam menghadapi Fiorentina, misalnya ini Inter di sini ya, di kiri, bola itu lebih banyak dimainkan di pertahanan Fiorentina, di depan garis tengah lapangan ini. Padahal biasanya Inter ketika melakukan possession itu kan kebanyakan back pass, kebanyakan bola itu dimainkan di daerah pertahanan sendiri. Ini tujuannya apa? Ya ini jelas banget supaya Fiorentina misalnya, ya supaya pemain Fiorentina terpancing untuk maju ke depan karena berusaha melakukan pressing, berusaha merebut bola ke depan, sehingga begitu ada 3 atau 4 pemain Fiorentina yang maju, ya diharapkan kemudian bola ini akan dibawa ke depan sehingga di sini lebih leluasa kan. Tapi apa yang dilakukan kemarin? Bola itu Inter mainkan di daerah pertahanan Fiorentina, di depan garis gawang. Nah, pertanyaannya kan kenapa? Karena di sana kan itu benar-benar rame banget. Kalau kawan-kawan lihat kemarin
hampir 11 pemain Fiorentina itu di belakang garis tengah lapangan. Kemudian di dalam kotak penalti itu ada 7 pemain Fiorentina. Hampir selalu seperti itu polanya. Yang aku analisa adalah karena Inter tidak mau mengulangi kesalahan yang sama di pertandingan sebelumnya. Di pertandingan sebelumnya Inter mencoba hal yang biasa. Kita mainkan bola di garis belakang, begitu mereka maju, bawa ke depan. Tapi 2 gol Fiorentina itu terjadi ketika mereka melakukan pressing yang sangat tiba-tiba, sangat sporadis, sehingga kita kehilangan bola di daerah kita, dan ini menjadi situasi yang sangat sebentar aku kecilin dikit ini, yang sangat membahayakan. Gol kedua Fiorentina, kemudian yang paling kelihatan itu adalah gol ketiga yang di menit 88 itu, yang ini. Ini bola dari Taremi ke Di Marco. Taremi langsung ke depan, Di Marco mau back pass ke Barella tapi meleset dia back passnya ke sini. Hanya ada Moisken di sini. Tapi ini sudah dekat banget dengan gawang Inter. So ya setelah itu kawan-kawan tahulah apa yang terjadi. Nah, inilah coba yang coba dicegah oleh Inzaghi. Sekarang oke, kita possession juga, tapi kita possessionnya di depan, jangan di belakang. Sehingga ya begini, misalnya ya, pemain-pemain kita di sini kan banyak. Oh sorry, aku lupa liatin. Kalau misalnya kita kehilangan bola, di sini kan, jarak dari bola itu ke gawang itu kan masih jauh. Dalam hal ini selalu, apalagi kan pemain Fiorentina banyak kan yang di belakang kan. Misalnya kalau dia mau juk sprint, itu masih bisa diantisipasi. Masih ada Acerbi yang sangat piawai dalam duel 1 lawan 1, dan kemudian minimal akan ada satu pemain Inter yang adu sprint, biasanya Barella ini. Adu sprint dengan pemain yang dapat bola itu, ketika adu sprint itu Acerbi di sini sudah siap untuk pada timing yang tepat akan menghajar bola. Jadi yang dicari adalah jarak antara gawang dengan bola itu supaya jauh itu, dan menurutku itu berhasil. Praktis babak pertama terutama Fiorentina mati kutu. Kalau aku nggak salah Fiorentina cuma ada 2 atau 3 peluang doang. Coba aku lihat aja biar gini. 3 peluang, sedangkan Inter 10 peluang. Sampai di babak kedua ketika mereka ketinggalan, tentu saja ya logisnya mereka makin terbuka mainnya. Dan di babak pertama itu kalau nggak salah Inter menguasai bola itu sampai 70% lebih, 72 atau 73, 10 peluang. Tapi di babak kedua penguasaan bola Inter itu cuma 52%. Mereka itu meningkat lagi karena bermain lebih terbuka, semakin berani menguasai bola. Tapi peluang Inter itu lebih banyak lagi, 12. Aku kalau lihat sebentar, ya betul 12 peluang. So inilah yang aku bilang bahwa kalau tim itu berani main terbuka lawan Inter itu akan menjadi semakin berbahaya. Kemarin kan ada yang wah Inter sampai sekarang belum tahu gimana caranya bermain mengatasi permainan dengan low block. Ya di mana-mana memang melawan tim yang bertanding dengan low block itu memang susah. Tapi dalam artian susah untuk mencetak gol. Gitu bro. Yang aku agak heran kan kemarin, makanya aku agak kesel, nggak sih kesel Pak, agak terkejut ada yang bilang Inter main lawan Fiorentina aja diacak-acak. Aku gak ngerti dari mana dia dapat bahwa Inter itu diacak-acak. Sebenarnya Inter itu 20 peluang lebih sebenarnya, sedangkan Fiorentina paling cuma berapa ya, 10, 7 bahkan. Nih biar aku gak bilang bikin-bikin nih, 22 peluang mereka tuh cuma 7. Kipernya sih yang menurutku membuat kalau ini kipernya bukan De Gea itu Inter minimal udah 3-1 menang. De Gea itu 7 penyelamatan, 4 penyelamatan dari dalam kotak penalti. Dan satu lagi, kemarin ada juga yang ketika Inter kesulitan mencetak gol ada yang nyalahin Augusto juga. Aku heran karena aku ngeliat Augusto tuh mainnya bagus gitu loh. Enggak yang sampai istimewa itu, di babak pertama dia bagus. Bahkan babak kedua lebih bagus lagi. Dia ada shooting, ada kasih crossing. Ya ini malah dribble nggak bisa, crossing nggak bisa, nggak ada gunanya. Semacam itu. Apa kita sedang menonton layar yang sama atau pertandingan yang sama?
Dan akhirnya terbukti kan Augusto terpilih sebagai MVP dalam pertandingan itu, walaupun dia nggak ngegol tapi dia at least ada 2 peluang yang bagus banget. Ada berapa ya tembakannya? Ini bahkan 8,1 loh dikasih nilai Augusto itu. Dia itu ya 2 kali nembak, satu on target yang di tepi sama De Gea, satu yang meleset yang umpan crossing dari kanan itu aku lupa, kayaknya Dumfries yang kasih crossing itu. So kemarin tuh salah satu penampilan terbaik Augusto di seragam Inter menurutku. Aku nggak ngerti kenapa ada yang bilang Augusto itu jelek di pertandingan kemarin. Kalau dalam pertandingan secara overall ya, aku melihat rata-rata Augusto ini dia punya standar yang justru sekarang tuh Di Marco yang naik turun gitu. Di Marco tuh lempeng, kadang bagus banget, tapi nggak pernah dia jelek banget main Augusto. Apalagi kalau dalam hal bertahan, defense-nya Augusto ini bagus banget menurutku. Kalau hal yang sama aku bilang tentang Gosens dulu, nggak pernah kalau kalah kalau duel 1 lawan 1. So, nah aku nggak ngerti sih. Nah, Calhanoglu kemarin itu menurutku sudah mulai terlihat lebih baik. Beberapa kali kehilangan bola tapi nggak separah ketika lawan Milan sih. Jadi ya mungkin sudah mulai ketemu ritmenya. Tapi yang menurutku tampil lebih bagus itu adalah Zielinski. Walaupun di sini dikasih nilai lebih besar di SofaScore ya. Calhanoglu dikasih 7,8, Zielinski dikasih 7,4. Tapi kalau bagiku pribadi Zielinski kemarin sangat bagus, menguasai lapangan tengah, menjaga ritme permainan, sesekali memberikan bola yang berbahaya ke depan. Dia ada crossing juga Zielinski, crossing diagonal, ada long ball tapi long ballnya memang tidak banyak dan kayaknya meleset, tapi crossing dia cukup bagus Zielinski. So kemarin tuh Zielinski kayaknya bagus banget sih Zielinski, lebih bagus dari Hakan. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Kan Hakan main sampai menit berapa ya? Hakan itu menit 46 karena udah kena kartu kuning dan memang Hakan belum bisa main penuh 90 menit. Jadi sama-sama satu babak dia main antara Hakan dan Zielinski. Menurutku lebih bagus Zielinski. Nah, terakhir barulah Lautaro. Wah, top Marco top. Walaupun Lautaro nggak ngegol, yang gol pertama itu artinya akhirnya dihitung on goal bukan gol Lautaro karena itu pemain Fiorentina yang kena, kemudian kena belakang kepalanya Lautaro ke gawang. Itu kayak deflected istilahnya. Jadi meleset, bukan dihitung Lautaro yang ngegol. Ini yang membuat kita inilah seorang kapten sejati. Turun menjemput bola, memulai serangan, menginisiasi serangan, kemudian membantu pertahanan, semua dilakukan oleh Lautaro. Gila. Best sih menurutku kemarin tuh. Cuma sayangnya belum ngegol aja dia, tapi penampilannya aku ngeliat, ini dah. Kalau Lautaro mainnya gini biar nggak ngegol pun nggak peduli, tapi bener-bener kalau hampir nggak ada ininya yang meleset loh. Apanya? Umpan-umpan Lautaro paling 1-2 aja yang meleset, tapi lain-lainnya tuh aku ngeliat luar biasa. Aku sih kalau di awal-awal musim ini memang kelihatan sekali Lautaro tuh agak tertatih-tatih, sedikit overweight, kelincahannya nggak ada. Tapi sekarang ini menurutku Lautaro sudah kembali. Gol-golnya itu tinggal tunggu waktu aja. Kalau nggak salah Lautaro kan udah 7 gol kan di Liga. So udah sekali ritmenya ketemu, Lautaro pasti akan terus menambah pundi golnya. Walaupun dia nggak ngegol pun, asalkan mainnya kayak kemarin, wey mantap. Soal Thuram, nah ini Thuram itu cedera ankle, tapi kelihatannya sih nggak parah. Mungkin nanti malam itu akan ada ini lagi karena kabarnya hari ini akan diperiksa. Tapi mengingat setelah pertandingan kan Thuram ikut merayakan tuh, sepertinya sih nggak parah. Apalagi pertandingan Inter lawan Juventus itu kan masih 6 hari lagi kan, tanggal 17 kalau nggak salah. Ya kayaknya tanggal 17 sih, nanti dikoreksi aja kan lagi lama juga. Juventus di lain pihak dia masih harus bertarung dalam playoff Liga Champions. So semoga Inter bisa memenangkan pertandingan itu, karena sekarang dengan hasil kemenangan ini Inter memepet Napoli hanya dengan jarak 1 poin saja. Aku tunjukin aja langsung ya. Karena Napoli seri lawan Udinese. Jadi Napoli 55 poin sedangkan Inter 54 poin. Inter masih tim dengan produktivitas gol terbaik, dengan selisih gol terbaik juga. Cuman kalau pertahanannya masih kalah sama Napoli dan
Juventus. Tapi kalau perolehan gol, urusan produktivitas, luar biasa. Dan jangan lupa, sebagian besar gol Inter itu tercipta ketika Lautaro masih memble. Dan bukan cuma Lautaro yang memble, Arnautovic dan Taremi juga memble. Korea udah nggak tahu antara ada dan tiada. Praktis musim ini striker Inter yang normal itu cuma Thuram. Dan Inter berhasil menjadi tim dengan produktivitas gol terbanyak di Serie A. Gila nggak tuh Inzaghi? Center back aja ngegol. Cuma kurang Sommer sama Pavard aja yang belum ngegol. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys.